وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Qanifiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi di tempat ini secara online, dan bagi yang bergabung secara offline juga bisa. Ya, tentu hari ini hari yang apa ya istilahnya, hari yang cerah, hari yang tidak ada masalah. Satu kota di Hawaii, satu kota yang kebakar semua, hewan-hewannya, bahkan masih ada ribuan orang hilang, walaupun tercatatnya baru 30 sekian orang tercatat meninggal teridentifikasi, tapi masih ada ribuan orang meninggal terbakar. Jadi sekarang tuh musimnya panas dan di semua tempat hampir seluruh Hawaii baru padam. Kemarin saya lihat lagi ada Kanada juga terbakar hebat, dan gak usah sampai Hawaii, gak usah sampai Kanada. Saya beberapa hari yang lalu ke Jogja itu melewati Klaten atau pas ke Janti juga sama. Itu rumput-rumput yang tinggi yang kering gitu kan, itu kalau ada orang merokok lalu dibuang gitu, ada kebakaran di depan rumah sakit Muhammadiyah itu kebakar. Agak ke barat lagi itu juga ada, di arah Janti itu juga banyak. Nah, artinya ya kondisi itu adalah kondisi yang dibuat oleh manusia, ya. Manusia sendiri yang salah. Buang sampah sembarangan, rokok sembarangan, sehingga menyebabkan kebakaran. Dan apakah itu nggak berdosa? Ya berdosa ya. Kalau itu konteksnya semak-semak, ya itu membunuh semut-semut, membunuh binatang-binatang kecil, gitu. Membumi hanguskan seperti itu adalah bukan perbuatan yang dibenarkan. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, la yu'adzibu binar illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab atau membakar dengan api atau menghukum dengan api kecuali Tuhannya yang memiliki api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qanifiddin azani Allah wa iyyakum. Maka kita bersyukur ya, kondisi kita jauh dari musibah-musibah yang mengerikan itu. Jadi kalau kita lihat video negara-negara atau kota-kota yang kebakar itu udah kayak neraka gitu, bahkan neraka lebih panas dari itu gitu. Maka harusnya ya kita takut akan neraka, jangan sampai nggak takut. Udah tahu di dunia kalau kena api panasnya api neraka itu 70 kali dari panas api di dunia, masih nggak takut, masih nggak mau sholat, malas sholat gitu. Ini adalah orang-orang yang istilahnya orang-orang yang aneh, orang-orang yang nggak menggunakan imannya, nggak menggunakan hatinya. Jadi harusnya kita tuh semangat ya untuk sholat. Soal ngantuk ya habis sholat tidur aja apa-apa. Termasuk juga semangat untuk ilmu. Kenapa? Karena ilmu inilah yang akan menuntun kita. Ilmu inilah yang akan menjaga kita. Ibnu Qayyim menuliskan perbedaan harta dan ilmu. Itu ada puluhan. Salah satunya tadi itu. Kalau kita punya harta, kita yang mati-matian menjaga harta. Tapi kalau kita punya ilmu, maka ilmu yang menjaga kita. Ya, termasuk urusan rumah tangga. Kemarin kita udah bahas panjang lebar dari awal, gitu kan. Bagaimana rumah tangga itu harus berdasarkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kalau ingin bahagia. Tapi kalau kita ya pengen sekedar happy-happy aja, gitu kan, maka itu ya fata morgana sementara. Mungkin akan terasa menyenangkan di awal-awal pernikahan, tapi setelahnya akan menjadi penderitaan yang cukup panjang ketika seseorang atau pasangan suami istri tidak bersepakat menggunakan SOP apa yang digunakan dalam pernikahan. Kalau SOP-nya nggak jelas, ya, oh ikut film ini, ikut sinetron ini, ikut
parenting ini, tapi parentingnya tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya maka yang ada bukan kebahagiaan yang hakiki, yang ada adalah keruwetan demi keruwetan, masalah demi masalah, dan pertengkaran demi pertengkaran, akhirnya berujung pada perceraian. Kalau cuma sekedar bercerai, mungkin nggak terlalu inilah. Tapi beberapa orang sampai penganiayaan, bahkan sampai pembunuhan. Dan jangan dikira kalau yang bunuh itu cuma laki-laki kepada perempuan, enggak. Bahkan perempuan bunuh laki-laki itu udah banyak. Kan? Ya. Kenapa ya? Karena mereka semua tidak mau kembali kepada apa yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Kita pakai logika aja. Kalau kita ke kamar mandi, untuk urusan kotoran kita aja ada aturannya. Maka bagaimana halnya dengan rumah tangga? Tentu kalau kita pengen selamat, ya tentu kita ikut aturan. Aturan siapa? Allah dan Rasulnya. Bukan aturannya sendiri-sendiri, bukan. Bukan aturan pikiran sendiri-sendiri, bukan. Ya. Bukan aturan mertua atau orang tua kita, bukan. Tapi aturan Allah dan Rasulnya. Artinya kalau apa yang diperintahkan atau diminta orang tua kita itu nggak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, ya kita nggak boleh ikut. Kadang anak diperintahkan orang tuanya untuk menceraikan istrinya, atau kadang anak diperintahkan orang tuanya untuk minta cerai pada suaminya, gitu kan. Kalau ada masalah dikit, gitu kan, jaluk cerai kan bojomu, dan kita ngikut. Maka ini hal yang harus dikoreksi. Caranya gimana? Belajar. Dengan kita belajar, kita jadi tahu mendudukkan masalah yang benar. Karena Nabi SAW mengatakan, alaikum sunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa adu alaihi bin nawajid. Peganglah sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin, dan gigitlah dengan gigi geraham. Pegang yang erat, jangan buat lepaskan. Nah, ini perintah Nabi SAW, jangan buat lepaskan. Jadi kata jangan buat lepaskan nggak cuman ada di sinetron yang diucapkan seorang kekasih kepada kekasihnya. Pegang tanganku erat-erat mas, jangan buat lepaskan. Wah, begitu aku terlepas darimu, aku akan nyari yang lain. Nah, itu kan kayak sinetron atau film gitu kan. Tapi Nabi SAW ternyata sudah mengatakan seperti itu. Kenapa? Kata Nabi SAW, tarok tufikum amro ini lantadi lumata maksudtum bima abadan. Kita Allah wa sunnati. Bahwasanya kalau kamu pegang Al-Quran dan Sunnah, kamu pelajari dengan benar, kamu hayati dengan benar, kamu fahami dengan benar, kamu amalkan dengan benar, maka kamu nggak akan sesat selamanya. Sesat ini kalimat yang tegas dari Nabi SAW, maknanya bisa luas. Sesat dari jalan keselamatan, iya. Belok dari jalan kebahagiaan, iya. Lari dari jalan atau jauh dari jalan ketenangan, iya. Artinya kalau rumah tangga niatnya adalah sakinah mawaddah warahmah, maka bahasa sesat ini akhirnya menjadikan apa? Rumah tangga itu ya nggak sakinah, nggak mawaddah, dan nggak rahmah. Oleh karena itu maka sekali lagi dan tolong diingat-ingat, ketika urusan ke kamar mandi, soal percebokan lah, soal macam-macam itulah, soal kotoran itu aja Nabi SAW mengajarkan, maka tentu soal urusan rumah tangga harusnya orang beriman ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya mau belajar, jadi nggak kemudian pakai rumus sendiri. Kayaknya ini rumah tangganya yang laki-laki berjenggot, yang perempuan berjilbab, tapi wes nggak karu-karuan gitu. Ya. Karena apa ya? Karena dua-duanya nggak mau belajar. Jadi agama hanya ditambahkan dalam simbol banyak. Nah, berarti apakah dia nggak harus berjilbab? Ya wajib tetap. Cuma maksud saya itu dengan berjilbab itu harusnya menuntun kita untuk selalu rajin menuntut ilmu, bukan malah kemudian hanya dijadikan cover kan aku jilbaban, supaya ustadzah. Jadi ya wis kisaman ini. Enggak lah. Ya, kembali kepada belajar lagi, ngaji lagi, buka lagi kitabnya, cek lagi mana yang sudah dipelajari, mana yang sudah diamalkan, mana yang belum, dan seterusnya. Allah Ta'ala. Kita sampai di bab menyikapi suami yang nusus. Nusus ini bangkang. Kemarin sudah kita bahas tentang istri yang bangkang. Kita masuk di bab suami yang bangkang. Nah, jika nusus pembangkangan dilakukan oleh suami, maka hendaknya dilakukan perdamaian musyawarah di antara suami istri tersebut. Jadi kalau kemarin nususnya seorang istri, suami itu diperintahkan untuk menasihati baik-baik, kemudian memisahkan tempat tidurnya kalau dia nggak nurut. Kalau masih nggak nurut, boleh memukul figoiri mubarihin, dalam pukulan yang tidak membuatnya cedera, terluka, cacat, gitu. Nah, maka kalau yang melakukan ini suami, istri tidak menerapkan metode yang dilakukan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemarin. Kemarin itu metode untuk seorang istri. Tapi kalau kepada suami gitu kan, maka istri diperintahkan untuk melakukan musyawarah.
Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, pada Quran surat An-Nisa ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inni imra'atun khafat min ba'liha nusuzan. Nah, jadi ada bahasa nusus juga. Dan apabila seorang wanita itu dikhawatirkan, dia takut gitu kan, min ba'liha, pada suaminya. Jadi dari suaminya, nususnya suami bukan istri. Au i'radon, atau ada penolakan, fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulhan. Maka nggak ada larangan, nggak ada halangan buat keduanya untuk melakukan islah di antara keduanya dengan islah. Wasulhu khair, dan islah itu lebih baik. Wa uhdiratil anfusu suh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Dan jika kalian wasulhu khair wa uhdiratil anfus as-suh, walaupun manusia itu menurut tabiatnya itu kikir gitu. Ada sulhu, ada suh. Artinya tabiat manusia itu nggak mau gitu untuk berislah, gengsilah gitu kan. Tapi ya tetap usahakan. Wa in tuhsinu wa tattaqu, dan jika kalian mempergauli istri kalian dengan baik dan bertakwa, artinya takwa di sini konteksnya suami istri ya, bergaul dengan baik itu bagian dari takwa ya. Jadi kalau Nabi SAW mengatakan iman itu ada 70 cabang, dalam hadis yang lain 73 cabang, ya, maka cabang yang terendah itu adalah menyingkirkan batu dari jalan atau duri dari jalan yang menghalangi orang, ya. Maka berbuat baik kepada keluarga itu juga bagian dari keimanan. Nah, maka orang yang berbuat baik itu bisa berpotensi menjadi orang yang bertakwa ketika diniatkan untuk mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabiran. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian mengetahui khabiran. Jadi ketika dikatakan khabiro di sini, ya, mengetahuinya itu detail, rinci, kecil-kecil gitu. Sampai yang paling kecil, sampai perbuatan kecil kepada istrimu tuh kamu, Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, maka di sini ada sulh. Nah, sulhnya gimana? Mengutus juru damai. Jika suatu permasalahan di antara suami istri belum juga dapat diselesaikan, bahkan semakin memanas, maka hendaknya diutuslah 2 orang juru damai. Ya, siapa? Seorang wakil suami dari pihak keluarga dan seorang wakil istri dari pihak keluarganya. Jadi hukum asalnya juru damai itu dari pihak keluarga. Jika dari pihak keluarga tidak ada yang layak menjadi juru damai, artinya keluarganya orang nggak ada agama, orang sholat gitu. Ada akhwat atau ikhwan gitu, tapi keluarganya pada nggak sholat, ada. Nah, jika dari pihak keluarga nggak ada yang layak untuk jadi juru damai, maka diperbolehkan mengambil juru damai dari orang luar keluarga mereka. Boleh ART, boleh Pak RW, boleh. Ini adalah pendapat jumhur ulama, dan hendaknya kedua juru damai tersebut berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan perdamaian di antara suami istri dan menghilangkan pertikaian di antara keduanya. Jadi juru damai itu niat awalnya atau motivasinya adalah pengen mendamaikan. Jangan kemudian dicari juru damai, tapi juru damai dari awal niatnya pokoknya ini kudu bisa. Ini udah nggak benar. Ya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, ya, kalau kamu khawatir ada persengketaan di antara keduanya nggak kelar-kelar, fa ba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka kirimlah, utuslah orang-orang yang di sini dibahasakan sebagai hakaman, orang-orang yang penuh hikmah, kebijaksanaan, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang memang niatnya pengen mengakurkan, bukan ingin memisahkan. Min ahlihi wa hakaman min ahliha, dan dari pihak laki-laki dan juga hakam dari pihak perempuan. Yurida islaha, kalau dua belah pihak itu memang niatnya pengen islah, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah akan memberi taufik kepada bainahuma, suami istri tersebut, pada keduanya. Innallaha kana aliman khabiran. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi paham. Apa namanya? Aliman, mengenal dan lebih maha mengetahui juga, tapi mengetahui yang detail banget. Artinya gini loh, kalau ada orang yang nyari-nyari kesalahan, Allah itu tahu. Sebenarnya ini bisa damai, tapi kok nggak niat damai, ya Allah itu tahu. Ya,
maka ini adalah cara untuk mendamaikan ketika suami melakukan usus. Damai, hendaknya di antara suami istri saling menyadari kewajibannya masing-masing atas yang lainnya. Dan hendaknya keduanya berupaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Jadi kalau dalam proses perdamaian, jangan kemudian hak saya ini, enggak. Kira-kira kewajibanmu kepada pasanganmu udah belum? Kamu sebagai laki-laki udah ngasih nafkah belum? Udah. Kamu udah ngasih tempat tinggal belum? Udah. Terus kamu sebagai orang tua udah didik anak belum? Udah. Nah itu, jadi yang harus kita cek itu. Bukan kemudian, hakmu kamu apa? Udah dikasih belum sama dia? Udah. Ya ketika setiap orang menanyakan hak, ya nggak akan kelar masalahnya. Tapi kalau setiap orang menanyakan kewajiban pada dirinya, dia akan sadar mana yang salah, mana yang benar. Nah, jadi nusus ini yang banyak ditinggalkan, nusus. Islah ini yang banyak ditinggalkan orang. Jadi begitu berantem, jebret, ya, langsung ke pengadilan ngurus cerai. Nah, begitu sampai pengadilan, ternyata urutan pertama dalam pengadilan setelah pendaftaran itu adalah mediasi. Jadi pengadilan juga sudah mengadopsi ayat ini dalam SOP mereka, yaitu dengan adanya mediasi. Nah, disayangkan adalah banyak orang, ya walaupun sebagian ada yang enggak ya, tapi banyak orang yang pas mediasi itu niatnya emang pengen pisah. Niatnya udah pengen pisah. Jadi pokoknya mediasinya bunyinya apapun, pokoknya pisah. Nah ini udah enggak benar kalau harusnya begitu mediasi, masuk wilayah mediasi, harusnya dua belah pihak itu pengen yurida islah, pengen islah, bukan pengen pisah. Bahasanya hampir mirip, islah sama pisah. Tapi yang benar adalah harusnya pengen islah, pengen baik, pengen kembali lagi. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.